Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ali Pandito dari Teknik Mesin angkatan 2017 dengan NPM 17060360500. Ingin menjelaskan hasil analisis risiko saya mengenai kecelakaan kerja pada pembangkit listrik tenaga surya dari kelas K3LL 04. Nah, jadi apa yang hari ini akan saya diskusikan? Jadi outline-nya sudah terpampang di layar kita. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Kedua, masuk ke solar panel itu sendiri. 3, mengenai metode manajemennya. 4, dan terakhir kesimpulannya. Jadi, untuk pendahuluannya kita harus tahu apa sih itu keselamatan kerja. Jadi, menurut sumber yang saya baca, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Jadi, yang dimaksud keselamatan kesehatan kerja ini bukan cuma untuk para pekerja saja, bukan cuma untuk perusahaannya saja, tapi terhadap semua stakeholder dalam atau luar lingkungan perusahaannya. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Next. Nah, kalau mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kita bisa melihat bahwa terdapat 18 syarat-syarat keselamatan kerja. Namun saya akan menjabarkan 7 saja, yaitu yang pertama. Jadi syarat keselamatan kerja ini, yang pertama itu mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua itu mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Yang kelima, memberi pertolongan pada kecelakaan. Yang keenam, memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Yang ketujuh, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara, dan getaran. Nah, tadi kan definisinya dari sumber-sumber yang sudah saya lihat. Nah, demikian juga para ahli mempunyai definisinya sendiri mengenai kecelakaan kerja. Menurut OSHA, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat pergi atau pulang dari kerja, yang biasa disebut dengan istilah commuting, bukan termasuk kecelakaan kerja. Yang kedua, Permenaker nomor 3/Men/1998, pengertiannya adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Definisi menurut standar AS/NZS 4801/2001 adalah semua kejadian yang tidak direncanakan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera, kesakitan, kerusakan, atau kerugian lainnya. Lanjutnya ada penyebab kecelakaan kerja. Jadi ternyata setelah diulik lagi, ada 3 penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, faktor manusia. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, peralatan. Jadi faktor manusia ini apa sih rentetannya lagi? Ternyata umur, jenis kelamin, masa kerja, penggunaan APD, tingkat pendidikan, dan perilaku merupakan hal krusial bagi manusia dalam menjalankan tugasnya. Pasti orang yang berpendidikan lebih tinggi dan menggunakan APD bisa lebih
terkena kecelakaan kerja yang lebih sedikit dibanding orang yang tidak menggunakan APD. Lalu kedua, faktor lingkungan, yaitu mengenai kebisingan, suhu udara, penerangan, bahkan kelicikan lantai. Yang terakhir, faktor peralatan, yaitu kondisi mesin dan letak mesin yang menjadi rentannya. Nah, kita lanjut ke pemicu kecelakaan kerja. Jadi sebenarnya apa sih pemicu kecelakaan kerja ini? Jadi berdasarkan hasil statistik, pemicu kecelakaan kerja 85% dikarenakan aksi yang berisiko atau bahasa Inggrisnya unsafe act. Serta 15% dikarenakan oleh keadaan yang berisiko atau unsafe condition. Nah, menurut Ramli di tahun 2010, keterangan kedua pemicu kecelakaan kerja itu seperti berikut. Yang pertama, mengenai keadaan yang berisiko atau unsafe condition adalah beberapa faktor lingkungan fisik yang bisa memunculkan kecelakaan seperti mesin tanpa pengaman, penerangan yang tidak cocok, APD tidak efisien, lantai yang berminyak, dan lain-lain. Sementara aksi yang berisiko atau unsafe act adalah tingkah laku atau kesalahan-kesalahan yang bisa memunculkan kecelakaan seperti asal-asalan, tidak menggunakan APD, dan sebagainya. Nah, hal ini dikarenakan oleh gangguan kesehatan, gangguan pandangan, penyakit, risau, dan minimnya pengetahuan dalam proses kerja, langkah kerja, dan lain-lain. Nah, kalau dilihat dari kerugian akibat kecelakaan kerja, sebenarnya apa aja sih? Sebenarnya ada 3. Yang pertama, kerugian alat. Kerugian alat, pemesinan, dan bahan-bahan yang sudah setengah jadi buat membuat suatu produk. Yang kedua ada kerugian waktu. Otomatis jika ada kecelakaan kerja, berarti waktu untuk memproduksi bakal di hold. Istilahnya itu adalah downtime. Yang ketiga, kerugian biaya. Pastinya jika ada kecelakaan kerja, perusahaan harus mengganti rugi atau memperbaiki suatu alat itu yang menyebabkan kerugian biaya. Tapi apa sih dampak kecelakaan kerja terhadap manusia? Ini cuma beberapa saja. Yang pertama, jika manusia tersebut terjadi kecelakaan terhadap kerja, maka bisa saja dia tidak mampu kembali bekerja. Yang kedua, bisa saja dia cacat permanen sebagian. Yang ketiga, bisa saja dia cacat permanen, atau yang lebih parah, bisa saja dia meninggal dunia. Lalu tindakan apa sih yang bisa mencegah kecelakaan kerja? Nah, berdasarkan teori domino effect dari Heinrich, maka dapat dirancang beberapa upaya untuk mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja. Antara lain, yang pertama, melalui pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang kedua, melalui pembinaan dan pengawasan. Yang ketiga, melalui sistem manajemen. Nah, selanjutnya kita jalan ke pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya ini singkatnya mengubah energi surya menjadi energi listrik. Nah, pembangkitan listrik ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggunakan fotovoltaik atau secara tidak langsung menggunakan pemusatan energi surya. Nah, mengenai fotovoltaik itu suatu sektor teknologi dan penelitian yang berhubungan dengan aplikasi panel surya untuk energi dengan mengubah sinar matahari menjadi listrik. Fotovoltaik ini telah meluas secara dramatis dalam beberapa tahun ke belakang seiring banyaknya permintaan. Lalu fotovoltaik akan mengubah secara langsung energi cahaya menjadi listrik menggunakan efek fotolistrik. Sedangkan pemusatan energi surya itu sendiri menggunakan sistem lensa atau cermin yang dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor atau panas. Bagaimana sih cara kerjanya pembangkit listrik tenaga surya? Jadi PLTS ini sebenarnya nggak bisa ngasilin listrik secara langsung. Ada 2 cara yang dilakukan untuk PLTS. Pertama, PLTS thermal, di mana cara kerjanya adalah mengumpulkan panas matahari lalu digunakan untuk memanaskan sebuah cairan, lalu uap yang dihasilkan cairan tersebut digunakan untuk menggerakkan generator yang akan menghasilkan listrik. Nah,
untuk solar panel, definisi sendiri adalah konversi cahaya sinar matahari menjadi listrik baik secara langsung dengan fotovoltaik atau tidak langsung dengan menggunakan tenaga surya terkonsentrasi sehingga menghasilkan tenaga listrik untuk rumah Anda atau untuk perusahaan Anda. Nah, cara kerja dari solar panel ini, karena solar panel terdiri dari kristal silikon di mana setiap setengah didopinnya menjadi dopan yang berbeda untuk menghasilkan sebuah semikonduktor. Ketika matahari muncul di permukaan, panel surya menyediakan energi yang dibutuhkan untuk semikonduktor untuk menghasilkan arus searah atau DC. Metode pemeliharaan solar panel. Banyak metode yang dilakukan untuk memelihara solar panel, yaitu pertama itu perawatan harian. Yang dilakukan dalam perawatan harian itu cek permukaan solar panel. Apakah ada masalah seperti kotoran atau tidak. Jika ada, maka bersihkan dengan air. Yang kedua, perawatan mingguan. Yang pertama itu cek permukaan solar panel apakah ada masalah seperti kotoran. Jika ada, maka bersihkan dengan air. Yang kedua, periksa koneksi input ataupun output pada kotak kontrol. Yang ketiga, perawatan bulanan, yaitu akumulasi perawatan sebelumnya ditambah memastikan output daya panel dan daya pada inverter sesuai dengan rencana, lalu pastikan kapasitas baterai sesuai dengan rencana, dan periksa semua koneksi dan kabel yang ada. Yang terakhir, perawatan tahunan, yaitu akumulasi daya perawatan sebelumnya, lalu periksa satu persatu panel surya dan rangkaian dari tegangan, arus, dan sirkuit kerja. Lalu periksa inverter, SCC, baterai, LED indikator, dan alat pendukung lainnya. Nah, ini grafik kerja solar panel. Jadi ada radiasi panas matahari ke modul, dari modul itu ubah ke charge control, charge control itu ke baterai, habis ada ke inverter, ada menjadi DC, dan dari inverter yang jadi AC. Lalu apa sih bahaya yang bisa muncul? Jadi ternyata bahaya yang bisa muncul itu banyak. Yang saya ambil hanya 2, yaitu electrical hazard dan sistem desain installation error. Di electrical hazard terdapat risiko setrum, konsleting, dan meledak. Terlebih jika pembangkit listrik tenaga surya ini ditempatkan pada area yang terkena banjir. Bayangkan jika wilayah itu terkena banjir, lalu solar panel ini terendam, yang mengakibatkan terjadi konsleting yang meledak nantinya. Yang kedua, sistem desain installation error. Jika sebuah sistem pembangkit tenaga surya tidak didesain dan instalasi dengan baik, maka alat tersebut bisa mengalami kerusakan yang bisa mencederai baik orang. Misalkan jika solar panel yang harusnya memiliki gap berapa milimeter, ternyata sistemnya tidak mendesain seperti itu, akan terjadi konsleting dan meledak juga. Lalu realitanya apa sih? Nah, ternyata di tahun 2015 di Riau, tepatnya di Desa Sei Upih, Kecamatan Kuala Lampar, terdapat PLTS berkapasitas 70 kW. Ini meledak, menghanguskan pembangkit dan seluruh bangunan di sekitarnya. Nah, sama penyebabnya ini adalah konslet yang mengakibatkan percikan api lalu membakar bangunan tersebut. Risikonya itu setelah saya baca-baca, saya mendapat acuan dari Jerman menemukan bahwa sebenarnya hanya 75 kali kejadian kebakaran yang disebabkan oleh sistem panel surya dari 1,3 juta pemasukan sistem rooftop pada tahun 2013. Sementara di Amerika hanya ada 7 kejadian dari seluruh pemasangan yang dilakukan di seluruh negara bagian. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari data, kemungkinan risiko bahaya sistem panel surya ini sangat jarang dan langka. Namun, bukan karena ini sangat jarang dan langka, kita bisa mengesampingkan kemungkinan risiko yang bahaya ini. Nah, untuk mengidentifikasi bahaya dan pilihan risiko, ada 6 langkah menurut standar OSHA. Jadi, OSHA bilang bahwa salah satu penyebab utama kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja adalah kegagalan untuk mengidentifikasi atau mengenali bahaya yang ada atau bahaya yang sebenarnya dapat dicegah di tempat kerja.
Apa itu identifikasi bahaya dan penilaian risiko? Jadi identifikasi bahaya adalah upaya untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem seperti peralatan, tempat kerja, proses kerja, prosedur, dan lain-lain. Sementara penilaian risiko adalah proses penilaian suatu risiko dengan membandingkan tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan prioritas pengendalian bahaya yang sudah diidentifikasi. Sesuai ISO 4501/2018, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan pengurus dan pekerja dalam melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko di tempat kerja. Lalu apa saja sih langkahnya? Yang pertama, kumpulkan semua informasi mengenai bahaya yang ada di tempat kerja. Yang kedua, melakukan inspeksi serta menemukan potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Yang ketiga, melakukan identifikasi bahaya terhadap kesehatan kerja. Yang keempat, melakukan investigasi pada setiap insiden yang terjadi. Yang kelima, lakukan identifikasi bahaya terkait situasi darurat dan aktivitas non-rutin. Yang keenam, mengelompokkan sifat bahaya yang teridentifikasi, menentukan langkah-langkah pengendalian sementara, dan menentukan prioritas bahaya yang perlu dikendalikan secara permanen. Nah, mengenai job safety analysis pembangkit listrik tenaga surya, jadi job safety analysis ini adalah penilaian risiko yang berorientasi terhadap tugas yang digunakan untuk meninjau bahaya yang terkait dengan tugas kerja tertentu, dan untuk memverifikasi bahwa perlindungan tersedia dapat memadai untuk mengendalikan bahaya tersebut. Tahapannya itu ada 5. Yang pertama, memilih pekerjaan yang dianalisis. Yang kedua, merinci langkah-langkahnya dari awal sampai selesai. Yang ketiga, mengidentifikasi bahaya. Yang keempat, menentukan tindakan pengendalian. Yang kelima, dokumentasi dan komunikasikan temuan analisis bahaya kepada pekerja. Nah, ini job safety analysis yang sudah saya analisis dari langkah instalasi solar panel. Bisa dilihat sendiri job list-nya, hazardnya apa saja, penjagaannya apa, dan PIC-nya siapa aja. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dengan menggunakan metode identifikasi bahaya dan risiko serta job safety analysis, kita akhirnya bisa mencegah terjadinya kecelakaan kerja dengan mengeliminasi serta mengkontrol potensi bahaya yang berpengaruh terhadap semua stakeholder dalam kerjaan dalam lingkungan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, terima kasih telah mendengar presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini referensinya.